Oke, bismillah ya. Nah, kita lihat sekarang pandangan-pandangan terhadap Machiavelli. Tentu saja gagasan semacam yang di atas melahirkan kontroversi yang luar biasa. Buku-buku beliau banyak dilarang. Kenapa dilarang? Ya karena seperti tadi ternyata memang abai terhadap moralitas. Sekarang kita lihat ada beberapa perspektif. Yang pertama memang negatif gagasan beliau. Beliau ini orang yang dianggap mengajarkan kejahatan, mengajarkan hal-hal yang immoral. Dan ini yo pasti negatif kalau maknanya seperti ini. Jadi Pak, boleh Pak, saya tidak setuju, ya boleh saja. Ketika memaknai pikiran-pikirannya Machiavelli sebagai immoral, ya berarti kita menganggapnya sesuatu yang tidak perlu diikuti. Ada juga yang memaknainya berbeda. Kalau yang kedua, ada yang menganggap, oh enggak kok, Machiavelli itu sebenarnya tidak bicara di level yang seharusnya. Beliau ini bicara di level, seperti saya bilang tadi, kenyataannya dan biasanya. Beliau ini seorang yang realis, pragmatis. Ya orang berpolitik biasanya begitu. Dalam sejarah kalau ingin menang itu yang dilakukan. Dalam sejarah kalau ingin mempertahankan kekuasaan itu yang dilakukan. Nah ini perspektif kedua. Ada lagi perspektif ketiga. Ada yang bilang Machiavelli dengan gagasan-gagasannya sebenarnya beliau seorang ilmuwan atau saintis. Yang beliau sampaikan itu ilmu. Kalau ilmu dia bebas nilai. Contohnya gini loh. Sampean belajar ilmu nyopet misalnya. Loh. Tapi kan belum bisa disebut salah kalau belum nyopet beneran. Wong ya cuma ngerti ilmunya. Jadi ini ilmu. Tidak harus jadi senjata bahwa kalau nanti saya jadi pimpinan akan seperti itu. Boleh saja jadi senjata sebaliknya. Saya akan mengawasi yang jadi pimpinan biar tidak melakukan ini. Atau kalau besok saya yang jadi pimpinan, saya tidak boleh melakukan ini. Bisa saja begitu. Jadi tidak harus dianggap ini tuntunan untuk saya. Tapi juga bisa ini petunjuk untuk kita hati-hati. Jangan sampai tertipu, jangan sampai dibohongi, jangan sampai dijebak secara politik. Jadi ada beberapa makna. Nah yang terakhir ini yang banyak juga disebut orang memahami pikiran-pikirannya Machiavelli itu jangan melihatnya sebagai etis. Tentang tata cara berperilaku, tapi lihat saja sebagai medis. Medis itu untuk mengobati. Jadi memang saat itu Italia Utara termasuk wilayahnya Machiavelli itu sedang dalam kondisi hancur-hancuran. Sedang terancam bahaya. Ini era-era Renaissance awal. Jadi mulai banyak problem-problem sosial, politik, dan lain sebagainya. Termasuk muncul pengkhianatan-pengkhianatan. Maka beliau menganjurkan, sebenarnya kan secara umum tadi beliau sedang menganjurkan sang pangeran untuk tegas. Jangan takut-takut kalau mau menghukum, jangan takut-takut untuk kepentingan negara melakukan ini, melakukan itu. Itu perspektif. Makanya istilahnya perspektif medis, bukan etis. Medis itu untuk mengobati. Kalau masyarakatnya sudah terlanjur rusak, ya perlu ditegasi. Biar tidak berlarut-larut. Makanya kata beliau, rakyat yang berkhianat harus diamputasi sebelum menginfeksi seluruh negara. Jadi ini dianggap penyakit, ini ada orang seperti ini.
harus ditegasi segera sebelum merusak bangunan seluruh negara. Itulah mengapa menyebutnya ini medis. Pak kok bisa menipu, Pak kok bisa mencurangi sampai menyakiti rakyatnya. Ya tidak semua rakyatnya yang bermasalah saja dalam konteks apa menyelamatkan negara. Jadi itu makna kedua. Dan yang ketiga ya memang situasi kacau saat itu diibaratkan situasi perang. Kalau perang kan boleh saja. Yang dalam kondisi normal tidak boleh, dalam kondisi perang boleh. Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh bunuh orang, tapi dalam situasi perang boleh. Tidak boleh membohongi orang, mungkin dalam situasi perang ya boleh. Kamu kok bohong, gerakannya ke kanan kok mukulnya yang kiri misalnya. Ya namanya perang. Mbok yo yang jujur, kalau kanan ya kanan, ya tidak jadi perang nanti. Ya perang itu ya memang begitu isinya, tipu menipu, bohong membohongi, kadang mengkhianati, biar apa? Biar menang. Jadi membacanya konteks sebagaimana perang. Atau kalau aspek internal ini semacam medis, mengobati problem-problem sosial di tengah masyarakat. Jadi teman-teman paling tidak sekarang ada beberapa perspektif ya membaca Machiavelli. Yang pertama ya memang negatif. Tidak usah ditiru Pak, banyak yang negatif ya tidak apa-apa. Perspektif pertama. Ada perspektif kedua. Ini sebenarnya bukan urusan negatif atau tidak, tapi faktanya begitu. Beliau sedang menjelaskan biasanya kenyataannya politik itu diperjuangkan dan dipertahankan seperti yang beliau jelaskan. Ini dasarnya pengalaman. Yang ketiga, ini sebenarnya sifatnya sains, ilmu yang mungkin bebas nilai. Silahkan saja dipelajari, tapi apakah harus digunakan atau tidak, ya lihat situasinya yang pas. Kemudian yang keempat, ini dilihat sebagai upaya menyembuhkan penyakit-penyakit sosial. Orang menyebutnya medis tadi. Dan yang terakhir, ini dipakai dalam kondisi perang. Kalau dalam kondisi perang, ya yang seperti tadi memang wajar saja. Oke, ini sebenarnya 5 ini bisa didiskusikan. Apa iya begitu? Teman-teman silakan membuktikan membacanya. Baik, sekarang kita lihat yang pertama ya. Kenapa sih pikiran-pikiran beliau banyak ditolak? Padahal tadi kan rasanya ya make sense saja, masuk akal saja sih. Politik memang begitu. Tapi secara umum orang menolak gagasan-gagasannya Machiavelli karena 3 hal. Yang pertama tentu saja aspek immorality-nya. Jadi aspek moralitas. Memang kelihatan kalau di Machiavelli moralitas itu tidak nyambung kalau dengan politik. Tidak ada hubungannya dengan politik. Sementara sebagian besar kita kan meyakini justru tertib sosial itu lahirnya dari norma-norma moral. Kesadaran-kesadaran etis setiap orang. Makanya gagasan-gagasannya Machiavelli yang banyak nabrak etik terus dikritik orang. Yang kedua, Machiavelli terlalu melihat manusia itu negatif. Istilahnya sinisisme toward people. Terlalu sinis melihat manusia. Dianggapnya manusia itu jelek semua. Jadi sementara banyak di antara kita yang menganggap manusia itu hakikatnya mulia. Sifat dasar fitrahnya itu baik, hanya saja banyak yang melenceng, kan begitu. Kalau di Machiavelli kan sebaliknya, manusia itu dasarnya negatif, maka perlu diatur dengan agak keras. Menyikapi sifat negatifnya.
Nah, ini beda sudut pandang ini yang kemudian teorinya jadi beda. Baik, itu yang membuat gagasan beliau ditolak. Yang ketiga, salah sudut pandang. Menurut yang tidak setuju Machiavelli, Machiavelli melihat politik itu hanya tentang kekuasaan. Padahal kalau kemarin kita belajar di Aristoteles misalnya, politik itu sangat berhubungan dengan etika, keadilan, kesejahteraan. Tidak melulu hanya penguasaan dan kontrol. Fokusnya beda ternyata. Sejak tadi kan kita bilang meraih kekuasaan politik, melanggengkan kuasa politik. Ini sebenarnya bukan target utamanya politik, kata kelompok yang berbeda. Politik itu lahir untuk justice and well-being-nya masyarakat. Menegakkan keadilan, kesejahteraan dalam berbagai dimensi. Antara lain ada fasilitas power and control, tapi dia bukan tujuan utamanya. Maka jangan berhenti di power dan kontrol saja, tapi masuk lebih jauh, keadilan. Maka tadi semboyan tujuan menghalalkan segala cara harus dipertanyakan. Nanti ada kritik-kritik lain ya. Tapi secara umum, 3 alasan ini yang membuat gagasan-gagasan Machiavelli banyak ditolak, bahkan istilah Machiavellianism jadi istilah yang sifatnya negatif. Oke, kita lanjutkan. Masih kuatkah? Masih ya. Ini tambah lama tambah berat, karena ini mikir, kalau tadi cuma cerita. Karena kalau tidak saya tambahi kritiknya, kalian keluar dari sini agak bahaya. Terus kita lanjutkan ya. Sekarang kritik. Kritik yang paling tegas pada Machiavelli adalah politik itu harusnya bermoral. Kenapa begitu? Politik itu kan bagian dari perilaku, behavior, tindakan, aktivitas natural manusia. Dan kalau dia bagian dari perilaku manusia, yang mengatur, menata perilaku manusia, itu kan moral. Politik yang bermoral akan memastikan penghormatan terhadap kemuliaan manusia, martabatnya juga hak-haknya. Apa gunanya kalau kita jalannya sudah rusak? Untuk mencapai tujuan mungkin kekuasaan dipertahankan. Tapi orang tidak percaya lagi dengan moralitas. Orang tidak percaya dengan kemuliaan manusia. Orang tidak percaya dengan keadilan. Orang tidak percaya dengan hak-hak kesetaraan dan lain sebagainya. Akan jauh lebih berat untuk mengatur masyarakat. Jadi kalau politik abai moralitas, ya berarti moralitas itu kan penjamin kemuliaan manusia. Nah kalau moralitas ditinggal, ya politik akan jauh lebih berat untuk mengatur manusia. Yang kedua, moralitas dalam politik akan membantu terwujudnya tujuan utama politik itu sendiri, yaitu apa? Keadilan. Istilah adil itu sendiri kan term sangat politik, sangat etik. Jadi temanya sudah sangat etik, keadilan itu. Kalau meninggalkan moralitas, berarti nanti politiknya tidak peduli dengan isu-isu moral termasuk keadilan. Kalau politik tidak peduli keadilan, wong itu tujuannya politik, apa gunanya politik?
Politik kok tidak jujur, politik kok menyakiti yang dipimpin, politik kan tadi banyak istilah-istilah itu ya. Akhirnya justru tujuan politiknya meleset. Selain mungkin hanya yang bertahan kekuasaannya. Dan ini yang nanti problem. Kemudian, ini kritik yang ketiga dalam aspek moral ya. Politik yang bermoral itu membantu membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap politik dan institusi politik, termasuk pemerintah. Loh, kalau para penguasanya ini moralitasnya tinggi, bukankah yang dipimpin tambah percaya pada pemimpinnya? Kalau pemimpinnya abai moralitas, kita selalu bertanya-tanya nanti kan, jangan-jangan saya dibohongi ini. Jangan-jangan ini sengaja ini. Jangan-jangan itu hanya citra saja. Kita tiap hari bertanya begitu nanti. Kepercayaan kita jadi rendah. Karena tadi rumusnya memang abai moralitas. Versinya Machiavelli. Padahal kalau para pemimpinnya sangat serius menegakkan moralitas, kita akan jauh lebih mudah percaya. Kalau sudah percaya, lebih mudah diatur, lebih mudah ditertibkan, dan lebih mudah mewujudkan cita-cita sosial politik bersama. Kemudian yang keempat, semua yang dilakukan tadi melupakan aspek konflik. Ya karena abai moralitas, mudah nanti lahir konflik. Tentu saja pada akhirnya ya kuat-kuatan. Makanya tadi rumusnya siapa yang punya militer, siapa yang lebih kuat akan menang. Karena dasarnya ketakutan dan pemaksaan. Pada akhirnya ya seperti apa? Orang sering pakai istilah api dalam sekam. Iya, orang tidak melawan sih karena takut, tapi pada ketika dia dapat power, bisa saja tiba-tiba terjadi pembalikan. Yang lebih kuat akhirnya menang. Bukan yang lebih baik, bukan yang lebih bermoral, bukan yang lebih layak, tapi akhirnya kuat-kuatan tadi. Itulah kenapa politik seharusnya bermoral. Ini salah satu kritik pada Machiavelli. Lanjut. Ada lagi kritik pada Machiavelli dari aspek pragmatismenya. Tadi kan logikanya pragmatis. Allah yang penting tujuannya kena. Loh, ketika orang hanya fokus pada tujuan, lupa proses, biasanya dia cenderung abai, tidak peduli terhadap nilai. Yang penting dapat ijazah lah, yang penting juara lah, yang penting abai terhadap kebenaran, kebaikan, bahkan keindahan. Wong sepak bola saja kalau asal menang kan tidak enak juga dilihat. Ya kadang-kadang kan gampang tinggal ngasih wasitnya apa sebelum mulai pertandingan nanti dibelani atau ya kalau abai nilai yang penting menang bisa melakukan hal apa saja. Kalau sekedar tujuannya hanya hasil. Hasil yang baik harus diiringi proses yang juga baik. Jangan hanya hasil yang dilihat, karena justru kadang-kadang kemuliaan manusia, kemenangan, keunggulan manusia itu tidak hanya dilihat hasilnya, tapi juga prosesnya. Ada banyak contoh kalah sih, tapi tetap kita angkat topi, kita hargai. Kenapa? Prosesnya membanggakan. Jadi tidak selalu hasil jadi ukuran. Anak ini nilainya tidak terlalu bagus, tapi saya salut. Semangat sekali belajarnya, semangat saya ini kan begitu. Jadi parameternya tidak harus outcome-nya.
Bisa saja prosesnya. Kenapa? Kan kita sering bilang, hasil itu urusannya Tuhan, Pak. Manusia kuasanya hanya ikhtiar usaha. Berarti apa? Justru keistimewaan proses itu jadi cirinya manusia. Jadi ikhtiarnya yang maksimal itu justru jadi pencirinya dia, bukan hasilnya. Karena dalam banyak momen hasil itu di luar kuasa kita. Kadang-kadang ada loh yang sukses tapi dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin karena takdirnya Allah lah ya. Bisa. Tapi kan itu bukan sesuatu yang kita anggap istimewa. Justru yang istimewa kalau memang kita yang mengupayakan. Nah, pragmatisme juga membuat orang meragukan nilai. Apakah itu nilai etik, nilai religius, dan lain sebagainya. Jadi, kalau gitu ngapain saya jujur. Teman saya yang nyontek nilainya paling tinggi. Orang jadi ragu dengan nilai. Ngapain saya kemarin jadi orang baik. Akhirnya sampai sekarang nggak jadi apa-apa. Teman saya yang curang, yang culas, yang itu enak terus hidupnya. Orang jadi ragu pada nilai. Kenapa sih Pak kok ribut tentang nilai? Loh, manusia itu kemuliaannya dan tegaknya kemanusiaan itu dasarnya nilai. Kalau orang sudah tidak percaya nilai, ya kebanggaan kemanusiaan kita hilang. Apa istimewa kita? Kalau kita sudah tidak peduli dengan nilai-nilai. Kemudian, kalau hanya pragmatis melihat hasil, kita akan kesulitan menilai satu keputusan karena hasil itu di belakang. Saya milih ini apa milih itu ya? Itu kan tidak bisa pragmatis. Karena nanti saya milih ini, hasilnya ini ketahuan di belakang. Pilihan saya benar atau salah. Ini kan membuat kita bingung. Pokoknya sukses kalau lulus cum laude misalnya. Lulus tercepat misalnya, terbaik. Itu kan tidak bisa dinilai sekarang. Kalau nanti sudah ada keluar hasilnya, baru kita bisa nilai. Ini kan menyulitkan dalam perencanaan. Ukurannya tidak jelas sejak awal. Karena hasil di belakang, sementara kita menilai kan sebelumnya, sebelum memutuskan. Dan yang keempat, kelemahannya pragmatisme, kita tidak mampu menghadapi problem makna yang lebih dalam. Ya pemaknaannya dangkal saja biasanya. Oh ya sukses. Sukses itu biasanya dilihat nilainya tinggi, jasa waktunya paling cepat, atau berhasil mencapai jabatan ini, jabatan itu, dan lain sebagainya. Tidak bisa melalui pemaknaan yang lebih dalam. Baik. Terakhir ada lagi kritik pada jargon utama tadi di awal, end justify means. Tujuan bisa menghalalkan cara. Tapi banyak orang juga bilang jangan menghalalkan segala cara. Kenapa? Ya karena tidak semua cara halal, ada juga cara yang haram. Jadi ada juga banyak cara yang tidak etis. Kenapa jangan begitu? Yang pertama, nular. Kalau kita ngambil jalan tidak etis, ala Pak ini sekarang saja kok Pak, saya saja kok Pak, teman saya tidak. Itu jangan dikira selesai di kita, akan nular. Yang lain akan mengikuti begitu. Teman saya curang, sukses, saya curang juga. Mungkin bisa memang. Teman saya bohong dan berhasil, saya tak bohong juga. Dulu nenek moyang kita bohong dan sukses, saya juga berarti. Bisa jadi begitu. Jadi presiden yang negatif. Jadi dianggapnya itu jalan yang mulia nanti. Hati-hati, ini cara berpikir ini sering menjebak kita. Nah, yang kedua, seringkali menghalalkan segala cara itu sukses, menyenangkan, membahagiakan, tapi sementara, jangka pendek.
efek panjangnya negatif dan itu tidak kita perhitungkan. Coba dicek apa saja pilihan-pilihannya teman-teman yang pokoknya nabrak, tidak pikir nilai, tidak pikir itu, yang penting sukses. Itu biasanya ada efek ke belakang jangka panjang yang lebih negatif, yang tidak kita sadari sejak awal. Misalnya kayak tadi loh, contoh kalian ya, ujian sambil nyontek. Itu kan senangnya di nilai dan ijazah. Tapi dalam jangka panjang bisa menyulitkanmu. Orang anggapnya kamu pinternya luar biasa. Begitu ditanya ini, ditanya itu, diminta ini, diminta itu. Terus kamu tidak bisa. Akhirnya kamu dianggap negatif, kampusmu dianggap negatif, teman-temanmu semua dianggap kayak kamu semua. Efeknya bisa lebih luas, lebih panjang. Mungkin kalau konteksnya negara, ya akhirnya seluruh orang di Indonesia dianggap begitu, seluruh kita dianggap begitu. Orang Indonesia, bisa begitu. Ini efek luas dan panjangnya. Jadi menghalalkan segala cara. Dan yang terakhir tentu saja ada efek keberlanjutan, tertib sosial. Ya kalau semua orang suka-suka dia sendiri, tidak pakai aturan, ya pada akhirnya tabrakan-tabrakan kepentingan akan banyak terjadi. Model-model anarkis suka-suka sendiri akan jadi gaya dan akan memperlemah ikatan sosial kebersamaan. Akhirnya kita jatuhnya hanya memperjuangkan ego kita masing-masing. Pada akhirnya kebersamaan kita tambah melemah, tambah melemah. Kalau kata Ibnu Khaldun, ya itu akan menghancurkan kita sendiri demi tujuan-tujuan jangka pendek, kemenangan dan kesenangan. Kita melupakan bahwa justru yang jadi kunci kemanusiaan itu bukan hidup menang atau hidup senang, tapi hidup baik, good life, kebajikan, seperti disampaikan oleh Aristoteles minggu yang lalu. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.